Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya walaupun belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker bila bepergian, jangan lupa bawa hand sanitizer bila bepergian, jangan lupa cuci tangan dengan sabun ya anak-anak. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama dulu ya. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, nah selanjutnya berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-5. Anak-anak, Ibu ingin tanya, siapa sih penemu komputer itu? Ya, penemu komputer adalah Charles Babbage. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer temuannya. Mesin hitung yang ia temukan mengurangi terjadinya kesalahan hitung. Komputer yang ia temukan makin berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah komputer diawali dengan penemuan penting dari Charles Babbage berupa alat hitung. Pada awalnya, komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal perhitungan. Angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Komputer saat ini adalah hasil ubahan panjang dari komputer zaman dahulu, yang mulanya adalah alat mekanik dan elektronik. Berikut adalah perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abakus. Pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Pada tahun 1971,
elektronik mail atau email atau surat elektronik pertama berhasil dikirim. Selanjutnya, pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard atau mouse dan mouse. Pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Pada tahun 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Sampai saat ini. Manfaat komputer di berbagai bidang. Di bidang sosial, dapat berkomunikasi jarak jauh dan sumber informasi jika terhubung dengan jaringan internet. Dalam bidang ekonomi, sebagai tempat memasang iklan dan menjual produk secara online jika terhubung dengan jaringan internet. Dalam bidang pendidikan, dapat membantu proses belajar mengajar di kelas. Dalam bidang budaya, komputer yang terhubung internet dapat digunakan untuk menyebarluaskan budaya lokal dan mencari informasi tentang budaya lain. Manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari yaitu komputer sebagai sarana mempermudah kita dalam bekerja, dapat juga sebagai sarana komunikasi, sebagai alat hiburan, sebagai sarana informasi, sebagai media belajar, sebagai sarana usaha, dan sebagai sarana pengendali. Dampak negatif dari komputer yaitu dapat merusak mata dalam pemakaian yang lama, dapat membuat orang menjadi malas karena terlalu sering bermain game di komputer, dan juga dapat terjadi penipuan melalui komputer yang terhubung ke internet. Sifat bangun datar segitiga. Ketiga sudutnya mempunyai besaran 180 derajat, memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Sifat bangun datar lingkaran, memiliki 1 sisi, memiliki simetri putar atau simetri lipat dan yang tidak terberhingga. Sifat bangun datar trapesium, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Kemudian sudut trapesium di antara sisi sejajar besarnya sebesar 180 derajat, memiliki sepasang sisi yang sejajar namun tidak sama panjangnya. Sifat bangun datar persegi, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Keempat dari sisinya tersebut mempunyai panjang yang sama, mempunyai jumlah simetri lipat sebanyak 4 buah. Sifat persegi mempunyai simetri putar tingkat sebanyak 4. Keempat sudutnya mempunyai besaran yang sama yakni sebesar 90 derajat. Sifat bangun datar persegi panjang, memiliki dua buah simetri lipat, memiliki simetri putar dengan tingkat 2. Sifat persegi panjang mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan yang sama panjang. Persegi panjang mempunyai 4 buah sudut yang mempunyai besar 90 derajat. Sifat bangun datar layang-layang, mempunyai 1 simetri lipat, diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus, mempunyai 2 sudut yang sama besar, mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang.
salah satu diagonal layang-layang dapat membagi diagonal yang lain yang sama panjang. Sifat bangun datar belah ketupat. Mempunyai 2 buah simetri lipat. Belah ketupat mempunyai simetri putar tingkat 2. Keempat sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama. Diagonal belah ketupat yaitu berpotongan tegak lurus. 2 pasang sudut belah ketupat saling berhadapan sama besar, mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Sifat bangun datar jajar genjang. Tidak mempunyai simetri lipat, mempunyai simetri putar tingkat 2, sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Jajar genjang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Diagonal yang dimiliki mempunyai panjang yang tidak sama, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, mempunyai 4 buah sudut tumpul dan 2 buah sudut lancip. Memainkan lagu dengan alat musik. Alat musik melodis yang digunakan yaitu alat musik bernada. Contoh, pianika, harmonika, dan lain-lain. Interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada lain. Jenis-jenis interval nada yaitu ada interval prim, second, terce, quart, quint, sek, septim, dan oktav. Interval nada yang baik adalah interval nada yang dapat dijangkau oleh alat musik. Berikut contoh interval nada dengan nada dasar C sama dengan Do. Demikian pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah penemu komputer yaitu Charles Babbage yang mengubah alat hitung tradisional menjadi alat hitung komputer seperti yang digunakan sampai sekarang. Ada laptop, notebook, ya. Nah, selanjutnya poligon-poligon dapat membentuk sebuah bangun datar yang memiliki sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir yaitu interval nada itu yang baik adalah interval yang dapat digunakan oleh alat musik. Nah, sekian kesimpulannya. Untuk tugasnya yaitu dicatat dulu ya tugasnya, Ibu diktekan. Sebutkan manfaat dari komputer dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.